Oke, salam jumpa kembali sahabat Karya Kelong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya mau sampaikan kepada penonton setia channel Karya Kelong Official bahwa mulai saat ini channel ini akan berganti nama menjadi TV Demokrasi ya. Jadi hanya nama yang berganti tetapi kontennya tetap sama. Jadi teman-teman sahabat penonton setia Karya Kelong Official sekalian, kalau misalnya lewat di beranda YouTube kalian channel TV Demokrasi itu adalah Karya Kelong Official. Oke, sahabat-sahabat TV Demokrasi, pada kesempatan ini kita akan membahas berita yang ditulis oleh Berita Satu pada Sabtu 9 Desember 2023. Judulnya adalah Mendadak Positif ke Jokowi, Pengamat Nilai Ganjar Berubah-ubah dan Sulit Dipegang. Waduh, kawat ini ya. Oke. Menurut saya bahwa ada sebuah kekeliruan besar yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan tim ya. Kalau kita melihat kembali ke belakang ya sebelum proses pendaftaran Capres-Cawapres, pendeklarasian Capres-Cawapres, saya kira kedua nama ini cukup bersaing ketat, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kenapa? Karena dua-duanya membangun narasi yang sama, yaitu keberlanjutan, melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sehingga elektabilitas kedua tokoh ini memang cukup ketat persaingannya. Tetapi perubahan terjadi setelah penetapan Capres-Cawapres, kemudian pendaftaran di KPU. Ketika Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming yang merupakan putra dari Presiden Jokowi, lalu Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD, narasi dari Ganjar Pranowo akhirnya berubah. Ya, mereka bukan lagi keberlanjutan, tapi mereka mencoba untuk menyerang Presiden Jokowi dari keluarganya, anaknya, bahkan sampai program-program yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Perubahan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan timnya ini ternyata tidak begitu baik hasilnya. Sahabat-sahabat TV Demokrasi ya, kita saksikan bersama bahwa hasil survei terakhir menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo Mahfud MD hancur berantakan. Pemilih pendukung setia Presiden Jokowi yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maupun bukan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mereka berangsur-angsur meninggalkan Ganjar Pranowo dan beralih dukungannya kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Jadi saya kira keputusan mengubah narasi yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, Mahfud MD dan timnya adalah sebuah kesalahan fatal, adalah sebuah kekeliruan besar yang menghancurkan diri mereka sendiri. Nah, pada saat ini mereka mencoba untuk mengubah narasi. Mereka mulai memuji-muji Jokowi. Mereka mulai membangun narasi bahwa Ganjar Pranowo adalah representasi dari Jokowi. Ganjar Pranowo lebih mirip Jokowi ketimbang Prabowo Subianto. Hahaha. Apakah narasi yang mereka bangun ini akan mengubah keadaan, akan mengembalikan elektabilitas Ganjar Pranowo yang hilang itu, akan mengembalikan dukungan publik ke Ganjar Pranowo yang beralih ke Prabowo Subianto? Saya kira sulit. Karena luka yang mereka goreskan di hati para pendukung setia Presiden Jokowi itu sangat dalam, sangat menyakitkan. Sehingga walaupun mereka mengubah narasi sebegitu cantik, mereka boleh memuji-muji Jokowi, mereka boleh mengatakan bahwa mereka adalah pendukung Jokowi yang paling militan, atau mereka adalah paling pantas melanjutkan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Saya kira sulit untuk mengubah keadaan.
Itu adalah kesalahan atau itu adalah kekeliruan yang fatal yang dilakukan oleh tim Ganjar Pranowo Mahfud MD. Coba seandainya kalau dari awal ketika pendaftaran di KPU walaupun Prabowo berpasangan dengan Gibran Rakabuming, tetapi Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak setitik pun mengubah narasi mereka, yaitu mereka akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Mereka punya argumentasi yang kuat bahwa Presiden Jokowi adalah kader PDIP, sehingga mereka adalah satu-satunya calon presiden dan wakil presiden yang pantas melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Saya kira kalau narasi itu yang mereka pakai, maka keadaan hari ini tidak seperti yang kita lihat, bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo Mahfud MD makin hancur. Tetapi kalau narasi itu yang mereka lanjutkan, mereka teruskan konsisten, yang terjadi justru sebaliknya. Kemungkinan besar mereka yang memenangkan pertarungan. Tapi sayang, itu tidak mereka lakukan. Dan sekarang mereka baru sadar bahwa ternyata menyerang Presiden Jokowi, ternyata menyerang program-program Presiden Jokowi adalah sebuah kekeliruan besar, adalah sebuah kesalahan besar. Mereka baru sadar, dan itu terlambat. Sangat sulit membalikkan keadaan, ya. Saya setuju dengan pendapat pengamat politik tadi, ya, bahwa kebingungan Ganjar Pranowo Mahfud MD dan timnya ini membuat pemilihnya pun bingung. Pemilihnya akhirnya menyadari bahwa Ganjar Pranowo Mahfud MD ini adalah calon presiden, wakil presiden yang tidak konsisten, yang tidak punya pendirian. Artinya apa? Artinya bahwa calon presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD ini ya boleh dikatakan bahwa mereka ini gampang disetir. Oke? Mantap. Salam demokrasi.